Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Eh, Kami dari kelompok 5 di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul penalaran dan pengembangan paragraf. Sebelum memasuki ke pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Nah, yang pertama ada Ailisa, kedua Sonya Anastasia, ketiga ada Nadia Ulfihana, keempat ada Adinda Talia Putri, kelima Yulia Rasel, keenam ada Nur Hofifa Dwi Akmalia, ketujuh ada Jihan Rofifah, kedelapan ada Nurin Yuli Navia, sembilan ada Andini Eka Putri, ke-10 ada Nurum Mutamima Maisaro, ke-11 Agustiani Hasana, dan yang terakhir adalah saya sendiri itu milik Alfarisi. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu hubungan antara penalaran, pikiran, dan bahasa dalam pengembangan penalaran yang akan dijelaskan oleh Elisa. Tempat dan waktu kami persilakan. Baik, terima kasih Milky. Di sini saya ingin menjelaskan tentang hubungan antara penalaran, pikiran, dan bahasa dalam pengembangan penalaran. Penjelasan dari pendapat Steinberg dalam Pateda yang menyatakan hubungan bahasa dengan pikiran dapat dilihat dari yang pertama yaitu ada produksi ujaran yang merupakan dasar pikiran. Dalam hal produksi, ujaran sebagai dasar pikiran tersirat pendapat bahwa pikiran adalah sejenis tingkah laku. Jadi, kalau kita mengatakan kupukul engkau, urutan kata ini merupakan hasil pemikiran dan pertimbangan. Pikiran yang tersimpul di dalam kalimat itu merupakan tingkah laku. Bahkan dapat dikatakan terjadi perubahan tingkah laku. Yang kedua, bahasa adalah basis dasar pikiran. Dalam hal ini, bahasa dapat memperluas pikiran. Seseorang harus banyak bergaul dan banyak membaca yang menyebabkan pandangan dan pikirannya bertambah luas. Pikiran dapat bertambah luas karena aktivitas yang berhubungan dengan bahasa. Yang ketiga, yaitu sistem bahasa menunjukkan spesifikasi pandangan dan menurut pandangan kaum nativisme atau biologis, bahasa terlalu kompleks dan mustahil dipelajari dalam waktu singkat melalui metode seperti peniruan atau imitation. Menurut pandangan behavioristis atau lingkungan, menekankan bahwa proses penguasaan bahasa pertama dikendalikan dari luar, yaitu rangsangan yang disodorkan melalui lingkungan. Kemampuan berbicara dan memahami bahasa diperoleh melalui rangsangan dari lingkungannya. Menurut pandangan kognitif atau alamiah, bahasa distrukturkan atau dikendalikan oleh nalar. Perkembangan bahasa harus berlandas pada perubahan yang lebih mendasar dan lebih umum di dalam kognisi. Yang keempat, yaitu sistem bahasa menunjukkan spesifikasi budaya. Di sini, bahasa memainkan peranan penting dalam bidang sastra sebagai produk budaya. Next. Pengembangan penalaran tidak dapat dilepaskan dari pemikiran tentang bahasa dan pikiran. Dalam hubungan dengan bahasa dan pikiran, dikenal adanya inner speech dan external speech. Inner speech merupakan suatu ujaran, yakni pikiran yang berkaitan dengan kata. Kata-kata itu lenyap pada saat pikiran terbentuk, sedangkan external speech menerangkan bahwa pikiran itu terwujud dalam kata-kata. Hubungan antara pikiran dan bahasa pernah diteliti oleh Piaget. Menurutnya, ada dua macam modus pikiran, pikiran terarah atau pikiran inteligen, dan pikiran tak terarah atau pikiran autistik. Keterkaitan antara bahasa dan pikiran seperti penelitian tersebut dilakukan pada abad 18 dan abad 19 oleh seorang Jermanis yang akhirnya dikembangkan di Amerika oleh Franz Boas dan kawan-kawan. Boas melihat bahwa cara berpikir seseorang dipengaruhi oleh struktur bahasa yang mereka pakai. Bahasa adalah sarana bernalar. Bagaimana seseorang berbahasa, termasuk menulis, akan mencerminkan pula bagaimana orang tersebut menata jalan pikirannya. Berkenaan dengan pengertian penalaran, Kraft dan Moeliono menegaskan bahwa penalaran adalah proses berpikir dengan menghubung-hubungkan bukti, fakta, petunjuk, eviden, atau hal lain yang bisa dianggap sebagai bahasa.
bukti yang dapat digunakan untuk menarik kesimpulan. Secara umum, penalaran dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu induktif dan secara deduktif. Sekian dari saya. Yang selanjutnya. Selanjutnya ada jenis-jenis penalaran. Yang pertama ada penalaran deduktif. Penalaran deduktif adalah suatu penalaran yang bermula dari peristiwa umum yang telah diketahui dan diyakini kebenarannya dan menghasilkan kesimpulan baru yang bersifat lebih khusus. Bentuk sederhana dari penalaran adalah silogisme, yaitu proses penalaran di mana dari dua pernyataan ditarik dalam satu pernyataan baru yang disebut konklusi. Contohnya, premis 1, jika matahari terik, maka jemuran akan kering. Premis 2, sekarang jemuran kering. Dan konklusinya, maka matahari terik. Dan yang kedua ada penalaran induktif. Next. Yang kedua yaitu penalaran induktif. Penalaran induktif adalah proses menarik kesimpulan yang berupa prinsip atau sikap yang berlaku umum berdasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus. Penalaran induktif dibagi menjadi 3, yaitu generalisasi, analogi, dan hubungan kausal. Generalisasi itu beberapa pernyataan khusus yang diambil menjadi kesimpulan menjadi pernyataan umum. Contoh, besi dipanaskan memuai, tembaga dipanaskan memuai, sehingga dapat disimpulkan bahwa logam ketika dipanaskan akan memuai. Yang kedua, analogi. Analogi adalah cara penarikan kesimpulan dengan membandingkan dua hal yang mempunyai sifat sama. Jadi, dua pernyataan yang sifatnya sama diambil kesimpulannya. Contohnya, Yanto adalah lulusan SMA 1, dia pintar. Amir adalah lulusan SMA 1. Dengan demikian, Amir pintar. Yang ketiga, hubungan kausal. Hubungan yang menyimpulkan dengan menghubungkan gejala-gejala yang saling berhubungan melalui hubungan sebab akibat. Contohnya, Andi tidak berhati-hati dalam mengendarai sepeda motor. Sebab akibatnya, dia mengalami kecelakaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Adinda. Pengertian paragraf. Next. Pengertian paragraf adalah serangkaian kalimat yang sering bertalian untuk membuat sebuah gagasan atau ide. Dalam hierarki kebahasaan, paragraf merupakan satuan yang lebih tinggi atau lebih luas dari kalimat. Paragraf juga dapat disebut wacana mili. Paragraf berguna untuk menandai pembukaan topik baru, memisahkan gagasan pokok yang satu dengan yang lainnya, dan dengan yang lain. Dengan demikian, paragraf memudahkan pembaca memahami isinya secara utuh. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Yulia Rahel. Syarat sebuah paragraf. Sebuah paragraf yang baik haruslah mengandung 3 syarat, yaitu kesatuan atau kohesi, kepaduan atau koherensi, dan kelengkapan. Yang pertama ada kesatuan. Sebuah paragraf yang baik dapat dikatakan memiliki kesatuan jika mengandung satu gagasan utama. Gagasan tersebut kemudian akan ditunjang oleh gagasan-gagasan penjelas yang berhubungan dengan gagasan utama. Dan gagasan-gagasan penjelas tersebut tidak boleh menyimpang atau bertentangan dengan gagasan utama. Penyimpangan terhadap gagasan utama akan mengakibatkan unsur kesatuan kalimat terganggu dan dapat menyulitkan pembaca untuk memahaminya. Syarat yang kedua adalah kepaduan atau koherensi. Sebuah paragraf dapat dikatakan padu jika semua kalimat yang membentuk paragraf itu saling berhubungan atau berkaitan secara logis dan lancar. Kepaduan dapat dibangun dengan menggunakan unsur kebahasaan yang meliputi pengulangan, kata ganti, dan ungkapan penghubung. Untuk yang pertama, ada pengulangan. Hubungan antar kalimat dalam paragraf dapat menjadi padu dengan cara mengulang kata kunci yang memiliki fungsi penting dalam paragraf. Yang kedua, ada kata ganti. Kata ganti berfungsi sebagai alat kepaduan paragraf. Ungkapan penghubung. Yang ketiga, ada ungkapan penghubung. Ungkapan penghubung berfungsi untuk menghubungkan kalimat dengan kalimat dalam wacana.
ungkapan penghubung dapat dibedakan dengan dua macam, yaitu ungkapan penghubung antar kalimat dan ungkapan penghubung antar paragraf. Selanjutnya ada perincian dan urutan isi paragraf. Syarat paragraf yang ketiga adalah kelengkapan. Suatu paragraf dapat dikatakan lengkap jika berisi kalimat-kalimat penjelas yang cukup untuk menunjang kalimat topik atau kalimat utama. Begitupun sebaliknya, paragraf dikatakan tidak lengkap apabila tidak dikembangkan atau hanya diperluas dengan pengulangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya adalah macam-macam paragraf. Paragraf dibagi berdasarkan beberapa hal. Yang pertama, berdasarkan tempat dan fungsi, berdasarkan letak kalimat utama, dan berdasarkan isinya. Berdasarkan tempat dan fungsinya, paragraf dibagi menjadi 3, yaitu paragraf pembuka, paragraf penghubung, dan paragraf penutup. Berdasarkan letak kalimat utama, paragraf dibagi menjadi 3 juga, yaitu paragraf deduktif, induktif, dan campuran. Berdasarkan isinya, paragraf dibagi menjadi 5, yaitu paragraf narasi, paragraf eksposisi, paragraf argumentasi, paragraf deskripsi, dan paragraf persuasi. Berdasarkan tempat dan fungsinya, paragraf dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama paragraf pembuka. Fungsinya sebagai pengantar untuk sampai kepada pokok pembicaraan dalam karangan. Paragraf pembuka yang baik yakni sekitar 4 kalimat. Contohnya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang jenis-jenis alat musik tradisional di Maluku. Maluku adalah salah satu daerah di Indonesia bagian timur yang memiliki banyak sekali kekayaan alam. Yang kedua yaitu paragraf penghubung. Paragraf penghubung adalah paragraf yang terdapat antara paragraf pembuka dengan paragraf penutup. Paragraf penghubung merupakan isi permasalahan yang diuraikan dalam karangan. Contohnya, Maluku memiliki beragam jenis alat musik tradisional yang menjadi salah satu daya tarik dari Maluku. Beberapa alat musik tradisional yang berasal dari Maluku adalah tipa, arababu, ukulele, rumba, dan masih banyak lagi. Yang ketiga yaitu paragraf penutup. Paragraf ini berisi kesimpulan dari paragraf penghubung. Paragraf penutup juga dapat berisi penegasan kembali mengenai hal-hal yang dianggap penting dalam paragraf penghubung. Contohnya, demikianlah artikel tentang alat musik tradisional di Maluku. Semoga artikel ini bermanfaat. Marilah kita selalu menjaga kebudayaan Indonesia. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nurin Yulinafia. Paragraf berdasarkan letak kalimat utama yaitu ada A. Paragraf deduktif, yaitu paragraf yang memiliki kalimat topik di awal paragraf. Contohnya yaitu semangat serta kesungguhan hati guru dalam mengajar dirasakan semakin pudar karena kesejahteraan terabaikan. Imbalan yang mereka terima rendah, gaji mereka sering terlambat dan banyak potongan untuk keperluan yang kadang-kadang tidak jelas. Mereka juga tidak memiliki status sosial ekonomi yang bergengsi. B. Paragraf induktif, yaitu paragraf yang memiliki kalimat topik di akhir paragraf. Teknik pengembangannya yaitu beberapa kalimat dikembangkan. Contoh dari paragraf ini yaitu banjir juga sering merendam jalan di Tumbang Nusa Pulau Pisang. Jalan itu adalah jalur penting yang menghubungkan Palangkaraya dengan ibu kota Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Jalur di Tumbang Nusa yang kerap terendam membuat jalan layang dibangun untuk mengatasi banjir. C. Paragraf campuran, yaitu paragraf yang memiliki kalimat topik di awal paragraf dan dipertegas di akhir paragraf. Contohnya yaitu belajar berlangsung seumur hidup. Anak-anak belajar berbicara sejak masih bayi. Pembelajaran itu dimulai di keluarga. Berikutnya mereka belajar melalui pendidikan formal di sekolah, mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi. Jadi belajar itu tidak mengenal usia. Selanjutnya. Macam-macam paragraf berdasarkan isinya dapat dibagi atau ada 5 macam. Yang pertama itu paragraf narasi.
Di paragraf narasi akan ditulis suatu kejadian dari awal sampai akhir kejadian dan ditulis urut berdasarkan waktu terjadinya. Misalkan dalam paragraf dituliskan proses untuk kesuksesan mendapat beasiswa belajar, maka akan dituliskan runtut dari awal saat menjadi mahasiswa baru, kemudian proses belajar mendapatkan beasiswa sampai akhirnya berhasil mendapatkan beasiswa tersebut. Yang kedua ada paragraf eksposisi. Jenis paragraf eksposisi ini akan ditulis dengan informasi yang sangat jelas atau sedetail mungkin, karena tujuan dari paragraf ini adalah untuk memaparkan, menyampaikan informasi, menjelaskan, dan juga menerangkan suatu topik atau hal kepada orang lain atau pembaca. Yang ketiga ada paragraf argumentasi. Pada paragraf argumentasi berisi argumentasi penulis, dan tujuannya untuk meyakinkan orang lain bahwa ide atau gagasan juga pendapat yang disampaikan oleh penulis adalah benar apa adanya dan juga sesuai fakta. Paragraf argumentasi ini biasanya dapat ditemukan pada teks-teks opini atau teks debat. Yang keempat ada paragraf deskripsi. Deskripsi sendiri itu semacam bentuk wacana yang menyajikan suatu proyek atau hal sedemikian rupa sehingga objek itu akan seolah-olah berada di depan atau di hadapan para pembaca. Maka pembaca akan seakan-akan melihat sendiri objek tersebut. Deskripsi ini akan memberikan suatu citra mental mengenai sesuatu hal yang dialami, misalkan deskripsi pemandangan, deskripsi seseorang, atau deskripsi lainnya. Yang terakhir ada paragraf persuasi. Ini membujuk orang lain melakukan sesuatu sesuai yang diinginkan penulis. Misalkan berisi tentang promosi suatu produk, maka tujuan dari penulisan paragraf tersebut adalah penulis berniat atau ingin membujuk agar para pembacanya itu melakukan. Kemudian selanjutnya selanjutnya yaitu teknik paragraf. Yang pertama, pengembangan alamiah. Pengembangan alamiah yaitu dapat menggunakan pola yang sudah ada pada objek atau kajian yang dibicarakan. Penulis dapat menggunakan dua pola. Yang pertama, pola spesial atau ruang waktu, misalnya gambaran dari depan ke belakang, dari luar ke dalam, dan sebagainya. Yang kedua, pola kronologis atau urutan waktu, misalnya gambaran urutan terjadinya peristiwa, perbuatan atau tindakan, tadi sekarang, nanti, besok, dan sebagainya. Yang kedua, pengembangan klimaks dan anti-klimaks. Pengembangan klimaks dan anti-klimaks yaitu dapat didasarkan dari tingkat dan kedudukan. Klimaks adalah paragraf gagasan atau tema yang kurang penting dan berangsur-angsur menuju tema atau gagasan yang dianggap penting. Yang ketiga, pengembangan perbandingan dan pertentangan paragraf perbandingan, yaitu hal lain yang menjadi objek pembahasan dalam sebuah paragraf. Perbandingan tersebut biasanya berupa kesamaan-kesamaan maupun perbedaan-perbedaannya. Contohnya, cara kita memakan nasi. Perbandingan
terletaknya dari cara memakannya. Ada yang menggunakan sendok dan pula ada yang menggunakan sumpit. Walau berbeda, namun persamaan adalah membahas tentang cara memakan nasi. Selanjutnya, pengembangan analogi. Pengembangan analogi biasanya digunakan untuk membandingkan sesuatu yang sudah terkenal umum dengan yang tidak terkenal umum, atau merupakan pola yang berisi perumpamaan suatu hal dengan hal yang lainnya. Contohnya, merupakan pola paragraf yang berisi contoh dari topik atau gagasan yang bertujuan untuk menguatkan gagasan tersebut. Selanjutnya, pengembangan contoh-contoh, yaitu paragraf yang menjadikan suatu menjadi lebih jelas karena terdapat sebuah penggambaran atau contoh. Contoh biasanya bermanfaat agar baca dan bisa dijelaskan bentuk penggambaran berupa narasi dan penjelasan. Selanjutnya dilanjutkan oleh Agusti. Yang selanjutnya, pengembangan sebab akibat. Hubungan kalimat dalam sebuah paragraf dapat berupa sebab akibat ataupun sebaliknya. Hubungan sebab akibat apabila sebab bertindak sebagai kalimat utama dan akibat sebagai kalimat penjelas. Saat hubungan akibat sebab, akibat bertindak sebagai pikiran utama dan sebab sebagai penjelasnya. Yang selanjutnya, pengembangan definisi luas. Yang dimaksud dengan pengembangan definisi luas yaitu pengarang bermaksud memberikan keterangan atau arti terhadap sebuah istilah atau hal. Yang selanjutnya, pengembangan klasifikasi. Dalam pengembangan karangan, kadang-kadang diperlukan pengelompokan hal-hal yang mempunyai persamaan. Pengelompokan ini bekerja pada kedua arah yang berlawanan, yaitu pertama mempersatukan satuan-satuan ke dalam kelompok, dan yang kedua memisahkan satuan-satuan tadi dari kelompok yang lain. Yang selanjutnya, pengembangan umum khusus umum. Umum khusus khusus umum. Cara pengembangan paragraf umum khusus khusus umum merupakan cara yang paling umum dipakai. Paragraf umum khusus dikembangkan dengan meletakkan pikiran utama pada awal paragraf, kemudian rincian-rinciannya berada pada kalimat berikutnya. Sebaliknya, pada kalimat khusus umum, mula-mula dikembangkan rincian-rinciannya terlebih dahulu, kemudian pada akhir paragraf disampaikan generalisasinya. Sekian, terima kasih. Oke, pembahasan yang cukup jelas yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya. Di sini saya akan menarik kesimpulan. Jadi kesimpulan dari pembahasan ini dapat kami tarik kesimpulan bahwa penalaran adalah proses berpikir untuk menarik kesimpulan dari kalimat yang dibaca. Dalam penalaran dibagi dua, yaitu secara deduktif dan induktif. Kemudian paragraf adalah kumpulan kalimat yang saling berkaitan dan hanya memiliki satu tema. Kemudian terdapat di dalamnya kalimat utama dan kalimat penjelas. Di antara tujuan penggunaan paragraf adalah memudahkan pengertian dan pemahaman dengan menceraikan suatu tema dengan tema yang lain. Tujuan lainnya adalah memisahkan dan menegaskan perhentian secara wajar dan formal. Untuk memungkinkan, kita berhenti lebih lama daripada perhentian kalimat terakhir. Dan yang terakhir, ada banyak-banyak jenis paragraf yang dapat kita pelajari, antara lain paragraf pembuka, paragraf penghubung, paragraf penutup, dan paragraf merata. Kemudian berdasarkan kalimat utamanya dapat dibedakan menjadi 3, yaitu deduktif, induktif, dan campuran. Oke, sekian presentasi dari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.